Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Andriana, Rahmiana, Kaisa Zakia, Safar Amara, beserta Mutiah akan mempresentasikan yang berjudul malware. Apa itu malware? Malware atau malicious software adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan dua kata, yaitu malicious yang berarti berniat jahat dan software yang berarti perangkat lunak. Tujuan tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Sejarah malware. Malware awalnya ditemukan oleh seseorang yang bernama von Neumann dengan teori self-reproducing automata, di mana teori ini merupakan program pengganda kecil yang dapat menguasai program lain. Program pengganda kecil ini dikenalkan pada awal tahun 1949. Program pengganda ini semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi. Tahun 1959, di Bell Computers Laboratorium menciptakan sebuah permainan. Permainan yang ditemukan tahun 1959 ini, sistem bermainnya yaitu satu sistem bersaing dengan sistem lainnya untuk menguasai memori sebanyak-banyaknya pada komputer lawan. Virus diciptakan tahun 1972 dengan nama virus Creeper yang dapat menghancurkan sistem-sistem yang ada pada komputer. Untuk menghancurkan virus komputer ini diciptakan virus Reaper yang merupakan cikal bakal antivirus yang dipakai sampai sekarang. Tahun 1981 muncullah seorang pencipta virus dan menyebarkannya. Orang tersebut bernama Richard Skrenta. Virus yang diciptakan oleh Richard Skrenta yaitu L-Cloner yang sistemnya bekerja dengan menampilkan puisi-puisi setelah merestart 50 kali komputer yang telah diinfeksinya. Adapun jenis-jenis malware, yang pertama virus, yang kedua worms, yang ketiga Trojan horses, yang keempat rootkits, yang kelima ransomware, yang keenam keyloggers, yang ketujuh greyware, yang kedelapan adware, yang kesembilan spyware, yang kesepuluh backdoor, yang ke-11 robust security software, yang ke-12 browser hijacker, yang ke-13 dialer, dan yang terakhir 14 webit. Cara kerja atau eksekusi malware. Proses kerja malware yaitu menyebar virus melalui USB dan file sharing. Penyerang akan menyisipkan program malware pada komputer korban. Penyerang akan mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan korban pada komputernya dan dapat melakukan hal apa saja terhadap komputer korban tanpa diketahui oleh korbannya. Penyebaran malware pada situs web. Ada 3 penyebaran malware pada situs web, yaitu yang pertama plugin, kedua tema, yang ketiga perangkat desktop. Selanjutnya, cara menanggulangi serangan malware. Cara yang paling sederhana untuk menghalau malware adalah dengan menginstal antivirus yang bisa berfungsi untuk mengatasi malware. Tetapi, antivirus ini hanya untuk mencegah virusnya saja dan belum cukup untuk menghalau malware. Jadi Anda juga harus menginstal anti-malware-nya. Adapun cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi malware yaitu dengan melakukan pemindaian malware atau meneliti satu persatu file yang ada di dalamnya. Selanjutnya, cara menangkal serangan malware. Malware merupakan masalah yang berkembang di internet. Bahkan dari situs yang terpercaya, malware bisa saja muncul. Kode malware tidak mudah terdeteksi. Ia dapat saja menginfeksi komputer ketika kita sedang berselancar di internet lewat browser yang kita gunakan. Lewat malware yang menginfeksi komputer kita, seorang cracker bisa saja mencuri data-data pribadi kita seperti password dan account bank yang kita miliki. Berikut beberapa tips umum agar komputer terhindar dari serangan malware. Yang pertama, hindari menggunakan program bajakan, crack, atau nullet. Yang kedua, selalu update sistem operasi, software aplikasi, dan browser yang kita gunakan. Yang ketiga, pasang antivirus misalnya Avast, Kaspersky, Norton, dan pastikan selalu update. Yang keempat, aktifkan firewall Windows. Kalau masih kurang, bisa menggunakan Zone Alarm Free Firewall. Yang kelima, hindari membuka website yang menyediakan software bajakan, crack,
website 17+, dan sebagainya. Yang keenam, jangan asal mendownload file dari internet, pastikan dari situs yang terpercaya. Yang ketujuh, jangan membuka email sembarangan dari orang yang tidak kita kenal, apalagi dalam format X, SCR, dan VBS. Yang kedelapan, dalam membuat password, gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter yang unik. Yang kesembilan, pasang software anti-malware seperti misalnya Login Malware Figure. Yang ke-10, bersihkan temporary internet file, cookies, autocomplete from. Selanjutnya, kasus terbesar serangan malware, yaitu spyware Pegasus. Kasus serangan spyware Pegasus pada November 2019 kemarin, spyware buatan perusahaan asal Israel, NSO Group, diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Mereka yang menjadi korban adalah diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. WhatsApp mengatakan bahwa NSO Group menyusupkan Pegasus melalui fitur video call WhatsApp. Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Serangan spyware Pegasus ini juga sulit terdeteksi. Hal ini karena Pegasus tidak menguras habis baterai perangkat korban, memori, dan penggunaan data yang sedikit, sampai pengaturan self-destruct ketika ketahuan sistem keamanan smartphone, sehingga sulit dideteksi. Facebook selaku pemilik WhatsApp membawa kasus ini ke pengadilan. Pemerintah Indonesia turut memantau pergerakan spyware tersebut. Menkominfo John G. Plate mengatakan pihaknya melakukan monitoring terkait ancaman serangan spyware Pegasus yang menginfeksi WhatsApp. Namun, Kominfo belum melihat dampak dari virus jahat itu terhadap penggunaan WhatsApp di Indonesia.